Itu sebabnya saya kurang setuju dengan cara-cara Ustadz Kendama yang sering memutarbalikkan Alkitab. Ustadz, lebih baik fokus bahas kitabmu sendiri kepada umat-umatmu, dan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, jawablah apa yang disampaikan oleh beberapa orang, pertanyaan besar mereka, seperti Saifuddin Ibrahim, jawablah itu. Benarkah itu ada ayat-ayat itu? Jawab itu, fokus, daripada hanya memutarbalikkan Alkitab yang tidak sesuai pada arti sebenarnya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya PSD senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian, khususnya saudara seiman dimanapun berada saat ini. Saya berdoa agar roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, hari-hari ini viral pemberitaan tentang seorang VJ Daniel yang diizukan pindah keyakinan. Walaupun saya melihat dan mencari video-video konkret yang menunjukkan dia sedang mengucapkan kalimat syahadat, tetapi tidak ketemu juga saudara, mungkin hanya isu saja. Nah, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian alasan kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, kenapa orang-orang atau bahkan selevel yang mengaku bahwa dia adalah sebagai seorang pendeta atau dia sebagai seorang pelayan berbalik dan meninggalkan Tuhan Yesus, tidak lagi percaya Tuhan. Ada beberapa faktor saudara, ya, ada banyak faktor. Dan bisa karena seseorang itu memang dia percaya Yesus, dia pelayanan, tetapi tidak berakar, ya, tidak berakar firman Tuhan, keyakinannya kepada Alkitab, tidak berakar imannya kepada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab ada beberapa ilustrasi, firman Tuhan ditabur di pinggir jalan, di semak duri, atau di tanah yang subur. Dan saya menginginkan saudara adalah menjadi orang-orang Kristen yang memiliki tanah yang subur. Dalam artian ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, tanah hati saudara itu menerima dan bisa melakukan. Ada banyak orang yang meninggalkan Kristus karena dia menjadi orang Kristen, tetapi Kristen KTP. Tidak pernah berdoa, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Ke gereja mungkin sekali setahun, atau pasca baru dia ke gereja. Dan kehidupannya seperti kehidupan sehari-hari itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bertuhan, sekalipun dia adalah orang Kristen. Orang-orang seperti ini saudara gampang sekali goyang. Ketika ada tawaran, lu mau nggak kerja di tempat ini, tetapi kamu jangan lagi jadi orang Kristen. Kamu akan banyak dapat gaji. Ya gampang lah saudara. Imannya tidak berakar. Ya, jadi punya prioritas lain. Sedangkan Tuhan menginginkan saudara Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang yang hanya mencari popularitas, ketenaran, harta, itu gampang sekali. Kamu tinggalkan imanmu, ya. Kamu dapat ini, yaitu gampang saudara. Pesan saya kepada saudara sekalian, khususnya saudara-saudara seiman, kesenangan dunia, popularitas, harta, tahta, jabatan, itu hanya sementara di dunia ini saudaraku. Satu saat Yesus akan datang. Dan sebagian penduduk dunia tahu bahwa yang akan datang menghakimi dunia adalah siapa? Tuhan Yesus. Ini yang saya bingung saudara. Ada banyak orang yang percaya bahwa yang akan datang menghakimi dunia adalah Yesus. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Mereka masih dibutakan nurani mereka. Kan kita sudah tahu bahwa yang akan datang Yesus. Bahkan di dalam beberapa kitab ya saudara, kalau di Alkitab itu sudah pasti. Yang akan datang sebagai hakim yang menghakimi dunia adalah Tuhan Yesus. Artinya apa? Dari logika saja kita pikirkan saudara, kalau saudara tidak percaya kematiannya, berarti hidup sampai sekarang, dia masih hidup sampai sekarang, sudah 2000 tahun lebih. Itu menandakan dan membuktikan bahwa di dalam Yesus ada kekekalan. Ada banyak orang sibuk berdebat, oh bukan Yesus yang mati, ada pengganti. Oke lah. Oke, tetapi kalau saudara percaya dia akan datang, berarti dia masih hidup sampai sekarang. Dan tidak ada manusia lain, tidak ada nabi lain yang bisa melakukan seperti itu.
Kalau saudara belajar Alkitab secara benar, mulai dari Tanakh Perjanjian Lama sampai kepada Injil Perjanjian Baru, saudara akan mengerti ya, garis besar sejarah dunia. Bagaimana Elohim memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Ini bukan, tidak boleh kita bilang saudara, oh jangan ngomong Israel. Ya memang fakta dari Alkitab saudara. Israel adalah satu bangsa yang dikhususkan oleh Elohim. Kalau saudara bertanya kenapa hanya bangsa Israel? Yaitu hak Tuhan. Saudara, kita saja manusia punya keinginan, apalagi Tuhan yang menciptakan saudara. Ya. Lalu ada banyak orang yang menganggap ini Israel ini suka ganggu bangsa-bangsa lain. Memang itu Tuhan yang suruh saudara. Lalu kalau saudara bilang kenapa Tuhan jahat, itu hak Tuhan. Dipilihlah satu bangsa menjadi umat yang khusus. Dari mana saudara dasarnya? Dari Abraham. Orang tua Abraham ini adalah penyembah berhala. Ya. Dia dipanggil mendengarkan suara Tuhan yang benar, Elohim. Ya, mungkin kita bisa berkata, oh loh ini siapa? Kalau kita jadi posisi Abraham, siapa kamu? Lagi asik-asik bersama papa mamanya menyembah berhala. Lalu dia bilang, akulah Tuhan benar. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Aku akan memberikan satu negeri kepadamu dan menjadikan engkau sebagai satu bangsa yang besar. Itulah keturunan Israel saudara. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, maka saudara akan menemukan sejarah garis besar dunia. Bagaimana dalam perjanjian lama dinubuatkan tentang nanti akan ada lahir juru selamat dunia. Bersambung saudara. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang seiman dengan saya, belajar. Jangan menjadi orang Kristen yang rapuh. Hanya nama saja Kristen, KTP Kristen tetapi tidak tahu berdoa. Disuruh doa makan saja tidak tahu. Ya, tunjuk-tunjuk teman yang lain. Waktu orang lagi berdoa dia main-main saudara. Bagaimana saudara mau menerima dan menikmati Tuhan dalam kehidupan saudara? Kalau tidak punya respon dan respek yang benar terhadap Tuhan. Saudara, kita sudah menemukan juru selamat itu Yesus Tuhan. Kalau saudara dilahirkan jadi orang Kristen, bersyukur. Tinggal memperdalam iman saudara. Itu sebabnya saya terbeban untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Mengajak saudara agar saudara menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Saya tidak pernah merasa hebat dari saudara. Tetapi saya memberikan hati saya untuk menuntun saudara yang kebingungan. Ya, benarkah Yesus itu Tuhan? Benarkah? Ditanya, ya, kenapa Yesus mati? Tidak tahu. Waduh, parah saudara. Lalu ketika ada orang-orang yang mencelah, yang memang juga memutarbalikkan Alkitab. Apalagi mereka yang tidak tahu Alkitab saudara, ya, dari agama lain yang menjelaskan Alkitab. Akhirnya dia percaya. Karena tidak ngerti Alkitab sendiri. Karena itu saudara, ya, marilah kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Baca Alkitab, Alkitab banyak ditemui di mana-mana. Install Alkitab di HP saudara, lalu baca Alkitab setiap hari. Ada waktu supaya saudara mengerti bahwa di dalam Yesus adalah jalan yang benar. Jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka yang tidak punya kapasitas menjelaskan kitab suci orang lain. Saudara, saya tidak pernah menyampaikan dan menafsirkan kitab suci orang lain. Ya, karena bukan hak saya. Tetapi saya menyampaikan isi Alkitab sebagai keimanan saya buat saudara-saudara seiman. Itu sebabnya saya kurang setuju dengan cara-cara Ustadz Kendama yang sering memutarbalikkan Alkitab. Ustadz lebih baik fokus bahas kitab sendiri, kitabmu sendiri kepada umat-umatmu. Dan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, jawablah apa yang disampaikan oleh beberapa orang, pertanyaan mereka, pertanyaan besar mereka. Seperti Saifuddin Ibrahim, jawablah itu. Benarkah itu ada ayat-ayat itu? Jawab, itu fokus. Daripada hanya memutarbalikkan Alkitab yang tidak sesuai pada arti sebenarnya. Ya, semoga Anda lihat video saya ini. Jangan. Pasti Anda juga tidak mau saya otak-atik isi kitab saudara kan? Jadi jangan. Saya hanya fokus mengcounter, ya, menyampaikan kesaksian kepada saudara-saudara iman supaya saudara saya dikuatkan. Itulah yang saya lakukan saudara. Biarlah apa yang saya sampaikan saat ini membangun iman saudara. Silahkan share agar lebih banyak orang mengerti kebenaran Kristus. Tuhan memberkati. Amin.